Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Ameliana Asifa dan teman saya Muhammad Siddiq. Kami akan menjelaskan mengenai peramalan menggunakan model VAR, di mana kasus studi yang kami gunakan adalah negara Irlandia dan Polandia. Nah, COVID-19 adalah penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Pertama kali kasusnya ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember tahun 2019. Gejala yang muncul seperti gejala flu biasa atau bahkan sampai gejala yang lebih berat. Negara yang kami gunakan sebagai kasus studi adalah Polandia dan Irlandia, di mana di dalam peta dapat kita lihat bahwa negara Polandia dan negara Irlandia berada di benua Eropa dan juga bentuk negara yang republik. Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap COVID-19? Kedua negara sama-sama mempunyai kasus pertama di tanggal 15 Maret 2020. Kedua negara juga mempunyai peraturan yang sama dalam penanganan COVID-19, di mana harus menjaga jarak antar orang, wajib menggunakan masker, pengosongan setengah kendaraan umum, pembatasan jam belanja, meliburkan sekolah, dan juga penutupan tempat umum. Sedangkan untuk peraturan lebih lanjutnya, negara Irlandia mempunyai peraturan lockdown sejak tanggal 28 Maret hingga 12 April. Turis yang masuk ke dalam negara Irlandia yang menunjukkan gejala terjangkit virus akan diisolasi. Dan juga Perdana Menteri Varadkar terjun sebagai seorang dokter untuk melayani pasien COVID-19 secara saluran telepon selama seminggu. Sedangkan negara Polandia menangguhkan pajak atas penjualan retail hingga akhir tahun dan juga mengeluarkan proposal perisai anti krisis untuk menangani corona. Nah, metodologi penelitian yang digunakan ada analisis eksploratif untuk meringkas data, uji autokorelasi untuk melihat ada atau tidaknya korelasi variabel di dalam model prediksi, uji stasioneritas untuk melihat data stasioner terhadap mean atau tidak, dan di mana H0 data belum stasioner dan H1 data sudah stasioner. Apabila data yang digunakan belum stasioner, maka dilakukan differencing. Kemudian kointegrasi. Cointegration test merupakan metode yang digunakan untuk menguji hubungan kointegrasi pada variabel data time series, di mana H0-nya tidak ada hubungan kointegrasi dan H1-nya ada hubungan kointegrasi. Nah, VAR atau Vector Autoregression adalah salah satu metode time series yang paling sering digunakan dalam penelitian. Ada kelebihan dan kekurangan di dalam metode ini. Kelebihannya yaitu lebih sederhana karena tidak memisahkan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kelebihan yang nomor 2, estimasi sederhana karena tidak menggunakan metode OLS. Dan kelebihan yang ketiga yaitu hasil estimasinya lebih baik dibandingkan metode lain yang lebih rumit. Sedangkan kekurangan VAR bersifat teoritik karena tidak memanfaatkan informasi atau teori yang terdahulu. Model VAR juga kurang cocok digunakan untuk analisis kebijakan, dan semua variabel dalam VAR harus stasioner, serta interpretasi koefisien yang didapat dari model VAR tidaklah mudah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Siddiq. Terima kasih kepada saudari Dea. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian ini. Yang pertama, kasus plot harian. Dengan menggunakan data harian kasus COVID-19 dari tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan 14 April 2020 untuk negara Polandia dan Irlandia didapatkan plot sebagai berikut. Untuk negara Polandia, jumlah kasus cenderung berada di bawah angka 500 kasus per hari. Namun, dalam skala tersebut memiliki jumlah kenaikan yang cukup signifikan. Untuk negara Irlandia memiliki titik tertinggi hampir mencapai 1.500 kasus, di mana dan hanya terdapat satu titik yang sangat tinggi. Namun, dalam 2 hari berikutnya itu terjadi penurunan kembali. Pada plot ACF, untuk data Polandia dan data Irlandia memiliki pola yang sama, yaitu menurun secara eksponensial. Kemudian dilakukan uji stasioneritas untuk melihat apakah data sudah stasioner terhadap mean atau belum. Pada diff sama dengan 0 atau sebelum dilakukannya diferensi, dapat dilihat bahwa data kasus harian COVID-19 untuk negara Polandia dan Irlandia tidak stasioner terhadap mean.
dikarenakan p-value lebih besar daripada alfa yang sebesar 0,05. Pada div yang pertama, data kasus COVID-19 untuk negara Polandia tidak stasioner terhadap mean karena masih lebih besar dari p-value masih lebih besar daripada alfa. Sedangkan untuk negara Irlandia yang mana memiliki p-value sudah lebih kecil daripada 0,05 sudah stasioner terhadap mean. Nah, untuk div yang kedua, negara Polandia dan Irlandia sudah sama-sama memiliki nilai p-value yang lebih kecil daripada alfa 0,05 sehingga data yang digunakan adalah data jumlah kasus harian COVID-19 yang sudah didiferencing 2 kali. Kemudian dilakukan uji kointegrasi untuk melihat apakah penggunaan model fake atau model VAR. Nah, dikarenakan p-value untuk data Polandia terhadap data Irlandia dan data Irlandia terhadap Polandia jauh lebih besar dibandingkan alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan kointegrasi pada kedua persamaan variabel, sehingga metode yang digunakan adalah unregistered vector autoregression atau unregistered VAR. Model VAR harian Irlandia didapatkan model sebagai berikut, di mana interpretasinya pada saat terjadi pertambahan kasus COVID-19 harian di Irlandia pada leg pertama atau sehari sebelum data yang ingin diramalkan, maka akan terjadi pengurangan 0,5505 untuk data kasus COVID-19 harian di Irlandia. Nah, untuk setiap pertambahan kasus COVID-19 harian di negara Polandia pada leg pertama akan mengurangi data kasus COVID-19 harian di Irlandia sebesar 0,0883. Untuk uji signifikansinya, terdapat satu variabel yang signifikan dalam model tersebut, yaitu data kasus COVID-19 harian di Irlandia pada leg pertama. R-square untuk model tersebut adalah 0,2949, yang artinya 29,49% keragaman dari kasus COVID-19 harian di Irlandia dapat dijelaskan oleh model tersebut. P-value untuk F statistik atau uji serempak didapatkan sebesar 0,01267, yang lebih kecil daripada alfa sebesar 0,05, yang berarti variabel kasus COVID-19 harian di Irlandia dan Polandia dapat menjelaskan keberagaman kasus COVID-19 harian di Irlandia. Untuk model VAR Polandia didapatkan model sebagai berikut, di mana setiap pertambahan kasus COVID-19 di Irlandia pada leg pertama akan menambah 0,0492 kasus harian di negara Polandia. Sedangkan untuk variabel kasus COVID-19 harian di Polandia pada leg pertama akan mengurangi kasus harian COVID-19 di negara Polandia sebesar 0,8057. Untuk uji signifikansinya, terdapat satu buah variabel yang signifikan, yaitu kasus COVID-19 harian di negara Polandia pada leg pertama. R-square dari model tersebut adalah 0,6452 atau 64,52% dari keragaman kasus COVID-19 harian di Polandia dapat dijelaskan oleh model tersebut. Untuk uji serempak, didapatkan nilai p-value sebesar 2,36610 kali 10 pangkat min 6, yang sudah jauh lebih kecil dibandingkan alfa 0,05, yang artinya bahwa kasus COVID-19 di Polandia dapat dijelaskan oleh kasus COVID-19 harian di Irlandia dan Polandia pada leg pertama. Pada plot respon impulse dapat dilihat
bahwa goncangan ke DI pada saat 0 memiliki efek besar pada periode berikutnya, tetapi efeknya menjadi lebih kecil dan lebih kecil seiring berjalannya waktu. Garis putus-putus berwarna merah dari efek ini menunjukkan interval 95%. Fungsi VAR akan menghasilkan nilai yang sesuai dengan plot respon impuls ini. Yang terakhir, dekomposisi varians. Plot dekomposisi varians ini menunjukkan bahwa untuk data kasus COVID-19 harian di negara Irlandia, hampir 100% variansnya disebabkan oleh data dirinya sendiri. Sementara 90% varians dalam data kasus COVID-19 di negara Polandia disebabkan oleh dirinya sendiri dan sisanya disebabkan oleh data COVID-19 harian di negara Irlandia. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.